Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sultan Aji Saputro dalam pembelajaran fisika. Fisika itu mudah untuk dimengerti. Mari kita belajar fisika bersama-sama. Jangan mempersulit hal yang mudah. Sebelum kalian tonton videonya, silakan like dan subscribe dulu. Jangan lupa catat di buku kalian. Mari kita ikuti pembelajarannya bersama-sama. Kalau kemarin kita belajar tentang persamaan gelombang, kali ini kita belajar tentang gelombang berjalan. Apa sih gelombang berjalan? Itu gelombang yang memiliki amplitudo yang tetap. Itu namanya gelombang berjalan. Nah, apa sih amplitudo? Itu jarak atau simpangan terjauh dari titik kesetimbangan dalam gelombang sinusoida. Itu namanya amplitudo. Nah, ini gambar dari gelombang berjalan. Jadi kalian punya tali terus digetarkan, dia membentuk gelombang berjalan. Sekarang kita akan bahas persamaan simpangan gelombang. Nah, persamaan simpangan gelombang berjalan itu Y sama dengan A sin theta. Nah, theta itu adalah sudut fase. Nah, theta sendiri itu rumusnya 2pi, itu yang simbolnya seperti itu dibacanya pi. Kalau yang di sampingnya 2 itu tulisannya pi, kalau di sampingnya lagi dibacanya pi tapi ada huruf h-nya itu ya. Pi. Sama-sama dibaca pi tapi ada huruf h-nya. Nah, rumus theta itu 2pi dikali pi. Nah, berarti Y sama dengan tetanya dirubah A sin 2pi dikali pi. Nah, pi sendiri itu rumusnya X jarak per lambda panjang gelombang. Nah, maka rumusnya jadi Y sama dengan A dikali sin dikali 2pi. Nah, buka kurung, bisa juga T kecil per T besar. T kecil itu waktu, T besar itu periode, dikurangi X per lambda. Nah, maka kalau persamaan matematikanya jadi Y sama dengan A sin buka kurung 2pi per T besar dikali T kecil dikurangi 2pi per lambda dikali X. Nah, maka jadi Y sama dengan A sin omega T min Kx. Nah, 2pi per T besar ini adalah rumus dari omega. Nah, sedangkan 2pi per lambda itu adalah rumus dari K, konstanta. Maka jadi Y sama dengan A sin omega T min Kx. Nah, Y sama dengan plus minus A sin buka kurung omega T plus minus dikali Kx. Nah, tanda plus minus di situ, kalau plus itu arah getarnya ke atas. Nah, kalau min itu arah getarnya ke bawah. Jadi kalau misalkan arah getarnya ke atas, berarti nanti pakai A sin min omega T min Kx. Tapi kalau arah getarnya ke bawah, jadi min A sin omega T min Kx. Nah, tergantung arah getarnya ke atas atau ke bawah. Itu persamaan simpangan gelombang berjalan. Lanjut, kali ini kecepatan partikel atau kecepatan maksimum pada gelombang berjalan. Nah, kecepatan itu disimbolkan dengan huruf V. Kalau tadi itu cepat lambat gelombang, kali ini kecepatan partikel. Nah, V kalau kalian sudah belajar fungsi turunan, itu D per dt. V sama dengan D per dt A dikali sin omega T min Kx. Nah, kalau kita turunkan, nah, berarti V sama dengan A dikali omeganya tetap. Nah, turunannya sin adalah cos. Jadi A omega cos omega T min Kx. Itu kalau di fungsi turunan kalian sudah belajar fungsi turunan pada matematika. Nah, maka jadi V sama dengan A dikali dengan omega.
Nah, kenapa? Karena cos omega min kx itu nilainya sama dengan 1. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi V sama dengan A omega cos omega min kx, bisa V sama dengan A dikali omega. Nah, kalau tadi kecepatan partikel, sekarang percepatan partikel. Nah, kalau rumusnya percepatan itu kan perubahan kecepatan dibagi dengan waktu. Nah, kalau kita turunkan lagi dengan fungsi turunan, maka A sama dengan dv per dt sama dengan d per dt sama dengan A omega cos omega t min kx. Maka kalau hasil turunannya jadi A sama dengan A kecil sama dengan percepatan ya. Nah, turunannya cos itu adalah min sin, tapi minnya ditaruh di depan. Nah, omega dikali omega itu omega kuadrat. Jadi min A omega kuadrat sin omega t min kx. Nah, atau yang namanya A sin omega t min kx itu adalah rumus dari simpangan gelombang berjalan. Maka bisa jadi percepatan partikel itu rumusnya min omega kuadrat dikali dengan y. Nah, itu tadi ada kecepatan partikel dan percepatan partikel. Setelah kita tadi membahas tentang materi, lanjut nanti kita itu contoh soal. Nah, di situ ada sebuah persamaan gelombang y sama dengan 20 sin 8 pt bin 2/5 px. Nah, pertanyaannya, berapakah amplitudonya, berapakah frekuensinya, berapakah panjang gelombangnya, nah, berapa cepat rambat gelombang. Terus kita jawab yang pertama, amplitudo. Nah, amplitudo itu mudah. Berapa amplitudonya, yaitu ya 20. Di situ kan persamaannya ya sama dengan 20. 20 itu adalah amplitudo A-nya. Nah, terus yang kedua, frekuensi. Nah, frekuensi itu kalau kalian lihat itu persamaannya itu kan 8pi. Nah, itu 8pi itu kan adalah omega. Nah, itu yang simbolnya seperti itu adalah omega. Omega sama dengan 8pi. Nah, maka rumusnya omega itu kan 2pi dikali dengan f. Nah, sama dengan 8pi. Maka kalau kita mencari frekuensi, 2pi-nya pindah ruas. Jadi 8pi dibagi 2pi hasilnya 4. Nah, 8 dibagi 2 itu hasilnya 4pi, dengan pi dicoret habis. Jadi frekuensinya itu yaitu 4 Hz. Terus panjang gelombangnya, lambdanya. Nah, kalau yang 2pi per 5 itu kan 25 px. Nah, kalau 2pi, 2 dikali pi ya 2pi, berarti 2 pi per 5. Nah, itu adalah K. Nah, K-nya itu kan 2 per 5. Nah, maka rumusnya K itu kan 2pi per lambda. Nah, jadi 2pi per lambda sama dengan 2pi per 5. Maka kalau yang ditanyakan lambda, perkalian silang. Nah, hasilnya jadi 5 cm. Itu panjang gelombangnya. Nah, terus cepat rambat gelombangnya. Nah, itu cepat rambat gelombang rumusnya V sama dengan lambda dikali dengan F. Tadi lambdanya sudah ketemu, hasilnya 5. Frekuensinya tadi sudah ketemu 4 Hz. Berarti 5 dikali 4 sama dengan 20 cm per sekon. Itu contoh soal tentang gelombang berjalan. Nah, sampai sekian dulu tentang gelombang berjalan. Silahkan catat di buku kalian. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.